A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang menarik ya, saya memperhatikan bahwa anak-anak muda sekarang itu lebih hidup di malam hari. Mereka adalah belajarnya katanya juga lebih produktif di malam hari. Jadi yang saya amati, yang saya temukan, mereka itu mulai hidup dari jam 10, mulai aktifnya jam 10 atau jam 9 terus bisa sampai jam 12 sampai jam 2. Sementara mungkin mereka yang sudah tua atau generasi tua itu sebagiannya biasanya jam 10 sudah tidur, dan mereka mengejar pagi hari. Jadi pagi hari itu setelah sholat subuh, sebagian mungkin dari jam 3 itu mulai bangun, kemudian mereka melakukan tugas ya. Kalau menulis misalnya, kalau membaca terus sampai subuh, sampai jam 6 sampai jam 7, kemudian tidur lagi 1 jam 2 jam, kemudian aktif lagi bekerja atau mengajar dan sebagainya. Ada perubahan aktivitas, perubahan jam tubuh. Jam tubuh itu artinya tubuh itu punya kebiasaan, sebetulnya punya ritmenya, jam biologis. Misalnya kalau Anda biasa bangun jam 5 terus tiba-tiba harus bangun jam 4, itu agak sulit. Sebagaimana kalau Anda biasa bangun jam 4, jam 3 misalnya, itu tubuh itu akan menyesuaikan begitu, walaupun tanpa waker, walaupun tanpa jam misalnya, walaupun tidak kedengaran adzan, tidak ada suara-suara Al-Quran, dia akan bangun, tubuh itu bangun begitu saja jam 3 atau jam 4. Jadi tubuh itu ternyata punya polanya, punya kebiasaan. Jadi bukan kita saja, bukan manusia, tapi ternyata tubuh yang merupakan bagian dari manusia juga itu mengikuti kita. Misalnya kalau Anda terbiasa mandi pagi misalnya, maka tubuh juga akan menyesuaikan. Tubuh itu kalau belum mandi pagi, dia merasa kegerahan. Tubuh misalnya kalau mandinya 3 kali atau 2 kali, maka dia secara otomatis akan ingin mandi. Sebagaimana tubuh misalnya kalau hanya mandinya seminggu sekali, mandinya 2 hari sekali, maka tubuh juga akan menikmati itu. Ada yang mandi seminggu sekali. Misalnya kalau di luar negeri, itu kan musim dingin ya. Musim dingin itu 3 bulan. Nah di musim dingin itu ya orang sulit, artinya tidak, biasanya yang saya saksikan mandi itu seminggu sekali. Tapi kalau di musim panas, orang-orang tuh mandinya setiap hari, bahkan mungkin sehari 3 kali. Jadi tubuh itu ternyata mengikuti, dia mungkin ya, orang di musim dingin itu dingin, sehingga tubuh pun menyesuaikan. Jadi ada kebiasaan tubuh atau jam biologis. Nah, karena itu tubuh harus dikendalikan, harus disesuaikan. Kita bisa melatih tubuh kita, misalnya begini. Tubuh, ada orang yang suka jalan kaki,
ya, suka olahraga misalnya, maka seperti yang saya rasakan, saya itu walaupun sekarang saya menikmati jalan kaki. Jadi saya kalau ada kesempatan, saya selalu menggunakan kesempatan itu untuk jalan kaki, terutama pagi hari, terutama ketika sinar matahari ultraviolet ya bisa membakar kalori kita, menyehatkan tubuh kita, memberikan vitamin D. Jadi walaupun hanya dilatih hanya beberapa tahun ini, tidak lama kemudian saya memulai kebiasaan jalan kaki ini juga bukan dalam waktu yang cukup lama, hanya beberapa tahun. Kemudian saya merasakan bahwa tubuh ini ternyata mengikuti. Tubuh terbiasa jalan kaki, kaki otomatis menikmati jalan kaki. Jadi jalan kaki itu jadi kebiasaan baru saya, jadi habit saya. Apalagi saya banyak mendapatkan manfaat dari jalan kaki ini. Pertama, kesehatan tubuh, jantung, terus juga terpapar oleh vitamin D matahari yang luar biasa, kemudian kebugaran juga. Nah, kemudian ketika saya jalan kaki, saya mendapatkan inspirasi yang banyak. Jadi saya ingat juga seorang Profesor Ahimsa dari Yogyakarta, yang dari rumahnya itu ke kampus dia jalan kaki. Kata dia menemukan berbagai inspirasi ketika jalan kaki itu. Jadi ketika jalan kaki itu otaknya itu bergerak ya. Dia menemukan banyak hal. Dia lebih bermanfaat jalan kaki. Jadi intinya bahwa tubuh itu harus mengikuti kita. Misalnya seorang ilmuwan itu kan biasanya umumnya lebih punya waktu istimewa, itu ada yang di pagi hari, ada yang di siang hari, dan yang malam hari. Umumnya yang saya perhatikan, kalau tidak pagi hari, malam hari. Jadi itu dua waktu istimewa ya. Pagi hari itu jadi kalau Anda sudah tidur sempurna ya, 6 jam, 7 jam, pagi hari bangun, kemudian sarapan, nah kemudian melakukan misalnya menulis, belajar, atau mengajar, atau membaca. Nah itu bisa berlangsung cukup lama, bisa sampai jam 11. Itu waktu yang sangat produktif. Jadi pilihlah di waktu itu, lakukanlah hal-hal yang penting ya. Lakukanlah hal-hal yang prinsip. Nah mungkin di siang hari otak kita mulai hang, mulai capek. Carilah pekerjaan yang ringan, aktivitas yang ringan. Apalagi misalnya kalau sudah sore hari, malam hari. Namun terkadang kita harus sibuk, harus aktif karena waktu kita sedikit. Tidak banyak waktu yang kita tidak bisa berleha-leha. Artinya kalau banyak tidur ya kita tidak punya kesempatan untuk menciptakan karya, menciptakan tulisan, menciptakan produk misalnya. Makanya mungkin bisa disiasati, misalnya pagi hari tetap kita produktif ya. Pagi hari itu mungkin bisa bekerja, bisa mengajar, bisa diskusi dan sebagainya. Nah kalau orang yang sibuk bekerja, jelas dia tidak punya waktu di pagi hari itu, karena pagi hari digunakan untuk pergi ke kantor, pagi hari digunakan untuk mengajar, pagi hari digunakan untuk menulis dan membaca. Maka waktu yang tersedia dalam malam hari. Nah bagaimana mereka yang tidak terbiasa aktif di malam hari? Malam hari, apalagi dia beranggapan malam hari adalah malam istirahat, malam untuk tidak mengerjakan berbagai aktivitas yang berat. Nah untuk mengubah itu, ingat sekali lagi bahwa tubuh itu sebetulnya bisa dilatih, bisa dikontrol. Ya, tubuh itu misalnya, bahkan tubuh itu yang biasanya makan banyak juga bisa dikontrol. Menjadi makan yang
sedikit, makan yang sehat. Nah, di malam hari itu usahakan jangan makan makanan yang berat. Jadi misalnya kalau bisa sebelum maghrib sudah makan malam ini. Karena walaupun Anda punya waktu yang banyak, Anda suka melakukan aktivitas, tapi kalau Anda makan karbohidrat, makan yang berat, itu umumnya orang ya tidak akan tahan bekerja di malam hari, dia akan ngantuk. Karena itu salah satu strateginya, pertama, usahakan malam hari itu jangan makan yang berat. Karena makan yang berat itu membuat Anda cepat ngantuk dan juga tidurnya lama, sehingga kita lebih banyak tidur daripada banyak belajar atau banyak bekerja. Jadi usahakan malam hari itu jangan makan yang berat, makanlah yang ringan. Walaupun lapar, tapi laparnya itu berbeda dengan laparnya di siang hari. Apalagi malam hari kan tidak ada kegiatan-kegiatan berat. Jadi sarapan pagi wajib. Kalau Anda berpuasa, Anda wajib sahur ya kalau Anda bekerja. Nah, di malam hari usahakan jangan makan yang berat. Jangan juga minum kopi. Kopi itu cocoknya pagi hari. Jadi pertama niatkan ya. Kemudian jangan makan yang berat. Nah, mungkin di awal-awal Anda tubuh belum bisa menyesuaikan dengan rencana Anda. Namun seiring waktu dan Anda terus-terusan komitmen istiqomah, tidak makan yang berat, terus mimpi Anda harus kuat bahwa ini waktu yang cukup untuk melakukan hal-hal yang penting, karena malam hari itu kan sepi, sunyi, sehingga kita lebih memiliki waktu yang baik ya untuk berkonsentrasi, untuk melakukan pekerjaan mental. Ya, karena siang hari mungkin kita melakukan pekerjaan mental juga fisik, tapi malam hari ada pekerjaan-pekerjaan mental yang prospeknya baik ya. Pekerjaan mental itu berpikir, menulis, berdiskusi, membaca, mengedit, menerjemahkan, ceramah, membuat konten dan sebagainya. Ini juga akan memberikan menambah penghasilan Anda. Jadi manfaatkanlah, kendalikanlah tubuh Anda, karena kita hidup itu dengan tubuh. Tubuh itu adalah pondasi. Jangan menzalimi tubuh. Menzalimi tubuh itu yaitu misalnya gini, misalnya kurang tidur jelas menzalimi tubuh, atau memakan hal-hal yang merusak tubuh. Misalnya makanan yang ekstrim itu bisa merusak tubuh. Terlalu dingin, terlalu panas, terlalu asam misalnya, terlalu pedas, terlalu manis, itu bisa merusak tubuh. Itu adalah kezaliman tubuh. Atau makanan-makanan yang kurang sehat bagi tubuh, itu juga kezaliman bagi tubuh. Padahal kita sudah mengakui zolamtu nafsi, kita menzalimi tubuh. Artinya janganlah kita menzalimi tubuh. Nah, seiring waktu insya Allah Anda atau kita semua akan bisa memanfaatkan waktu itu. Mungkin awalnya hanya setengah jam, setelah itu 1 jam, 2 jam, hingga mungkin waktunya untuk istirahat. Jadi daripada maghrib itu kan punya waktu yang banyak. Setelah sholat berjamaah, maghrib jam 6 atau jam 7, jam 8, 9, 10, 4 jam, 5 jam cukup. Konsisten istiqomah, maka Anda akan melahirkan produk-produk yang bermanfaat, buku, cerita misalnya, tulisan, terjemahan yang itu juga menguntungkan bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.